Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda yang dikenal juga dengan Perang Buleleng. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Bali tidak tinggal diam. Mereka bangkit melawan demi mempertahankan kehormatan dan tanah airnya. Inilah kisah perjuangan rakyat Bali dalam Perang Buleleng. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wiwit Wulandari. Saya Sherly, saya Alia Maulida, dan saya Melati Nur Latifah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke materi, yaitu perlawanan rakyat Bali adalah rangkaian perjuangan rakyat Bali melawan penjajahan Belanda yang ingin memperluas kekuasaannya di wilayah Bali. Salah satu perlawanan yang terkenal adalah Perang Buleleng tahun 1846. Perlawanan ini dipicu oleh kebijakan Belanda yang ingin menghapuskan hak tawan karang, yaitu hak Raja Bali untuk mengambil barang dari kapal asing yang terdampar di pantainya. Kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan kerajaan-kerajaan Bali. kerajaan-kerajaan di Bali yang melawan Belanda. Yang pertama, Kerajaan Buleleng, selanjutnya Kerajaan Karangasem, Kerajaan Klungkung, Kerajaan Gianyar, Kerajaan Tabanan, Kerajaan Badung, Kerajaan Bangli, Kerajaan Jembrana, Kerajaan Mengwi, Kerajaan Negara, dan yang terakhir Kerajaan Payangan. Di sini, kelompok kami memilih salah satu dari kerajaan-kerajaan tersebut, yaitu Kerajaan Buleleng. Tokoh-tokoh Kerajaan Buleleng. Yang pertama, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti, raja sekaligus pendiri terbesar Kerajaan Buleleng pada abad ke-17. Yang kedua, I Gusti Anglurah Ketut Jalantik, Perdana Menteri Buleleng pada abad ke-19. Yang ketiga, Anak Agung Made Karangasem, sekutu dalam menghadapi ekspansi Belanda di Bali. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang terbagi menjadi dua, ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yang pertama, Belanda ingin menguasai Bali sepenuhnya untuk memperluas wilayah kolonial. Yang kedua, sistem politik di Bali tidak mau tunduk pada Belanda. Yang ketiga, keinginan Belanda menghapus hak tawan karang atau aturan Bali. Kapal asing yang haram boleh dijarah oleh rakyat Bali. Selanjutnya ada sebab khusus. Perebutan hak atas kapal dagang asing, Belanda ingin menguasai jalur perdagangan di Bali, sementara Buleleng tetap menjalankan adatnya. Jalannya Perang Buleleng. Yang pertama, pada tahun 1846, Belanda mendarat di Buleleng disambut perang rakyat. Buleleng kalah tetapi rakyat terus melakukan perlawanan. Yang kedua, pada tahun 1848, Belanda kembali menyerang. Perlawanan dipimpin I Gusti Ketut Jalantik. Pertempuran sengit di Jagaraga, namun Buleleng belum berhasil. Yang ketiga, pada tahun 1849, Belanda menyerang lebih besar. I Gusti Ketut Jalantik gugur. Rakyat tetap melawan dengan semangat puputan, perang habis-habisan sampai mati. Dampak perlawanan. Dampak positifnya adalah pengembangan kebudayaan dan seni kehidupan sosial dan budaya berkembang pesat, termasuk seni tari, gamelan, dan tradisi keagamaan Hindu Bali. Kekuatan militer dan politik Kerajaan Buleleng dikenal memiliki armada laut yang kuat, sehingga berperan penting dalam pertahanan Bali dan memperluas pengaruhnya. Dan dampak negatifnya juga adalah perang dan konflik, terjadi banyak peperangan, baik antar kerajaan di Bali maupun melawan Belanda. Hal ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan, dan melemahnya stabilitas kerajaan. Keruntuhan akibat kolonialisme. Kekalahan Buleleng dalam ekspedisi Belanda tahun 1846 sampai 1849 menyebabkan wilayahnya jatuh ke tangan kolonial. Hal ini melemahkan kedaulatan Bali secara keseluruhan.
Manfaat bagi generasi penerus bangsa yang pertama menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan meneladani semangat rakyat Buleleng yang rela berkorban demi bangsa. Yang kedua, sebagai motivasi untuk mempertahankan kedaulatan, generasi muda diajak menjaga kemerdekaan dengan cara modern, misalnya melalui prestasi, persatuan, dan menjaga persaudaraan antar bangsa. Pengaruh peristiwa pada masa lalu. Peristiwa masa lalu, kerajaan Buleleng berpengaruh besar, terutama setelah serangan Belanda yang menyebabkan kerajaan kehilangan kedaulatan. Rakyat mengalami penderitaan akibat perang, namun perlawanan yang dilakukan menumbuhkan semangat perjuangan. Kehidupan ekonomi yang semula makmur dari perdagangan dan pertanian terganggu karena dikuasai Belanda. Meski demikian, budaya, tradisi, dan seni Buleleng tetap lestari. Bahkan, kisah perjuangan rakyatnya menjadi bagian penting dari warisan sejarah. Pengaruh peristiwa pada masa kini yang pertama, nilai keberanian dan semangat patriotisme rakyat Buleleng melawan Belanda tetap hidup sampai sekarang. Meskipun kalah secara militer, mereka memberi contoh bahwa penjajahan harus ditentang. Yang kedua, warisan budaya dan sejarah dari kerajaan Buleleng kini menjadi bagian dari identitas masyarakat Bali, misalnya melalui tradisi pura dan kisah kepahlawanan. Dari hasil penjelasan perlawanan rakyat Bali, kesimpulannya adalah perlawanan rakyat Bali merupakan bentuk perjuangan yang gigih dalam menenteng penjajahan Belanda. Dengan semangat pantang menyerah dan jiwa kepahlawanan, rakyat Bali rela berkorban demi mempertahankan tanah air dan kehormatan bangsa. Meskipun secara fisik mereka kalah dalam perang seperti Perang Buleleng dan Perang Jagaraga, namun semangat perjuangan mereka menunjukkan nilai patriotisme, keberanian, dan cinta tanah air yang menjadi teladan bagi generasi penerus. Sekian dari kami kelompok 8 mengenai penjelasan perlawanan rakyat Bali. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.